Selamat siang teman-teman semuanya. Siang, Bu. Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya ini udah belum semua ya yang gabung, masih 34 mahasiswa. Ya, coba saya share ini. Kemarin kan udah sampai membuat bentuk kanonik dan menuliskan tabel awal ya, tabel awal Simplex, tapi belum menjalankan proses Simplex-nya ya. Insya Allah hari ini pertemuan keberapa ya hari ini ya? Ke-5 atau ke-6 atau ke-7? Keberapa? Bu. Ke ini kan tanggal 1 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke-6 ya? Oh, Ya, Bu. iya. Ya insya Allah minggu depan kan ke-7 tanggal 12. Terus insya Allah kita UTS-nya tanggal 19 April. Insya Allah ya. Oke, kita lihat ya latihan Simplex-nya. Hah? Apa? Hah? Sama Mbak Dek. Ya. Ya. Ya kenyang udah. Apa tadi Bebe? Bismillahirrahmanirrahim. Semua kok ini kok. Allah. Nah, oke. Ini insya Allah untuk pertemuan sekarang sama minggu depan untuk ngublek-ngublek metode Simplex ya. Tapi untuk biar fokus teman-teman nggak terpecah belah ya, kita insya Allah membahas Simplex yang tujuannya maksimum terlebih dahulu ya. Karena nanti yang tujuannya minimum ada sedikit perbedaan ya. Misalkan untuk melihat optimal atau belum, kemudian cara menjalankan proses Simplex-nya ya, itu ada sedikit perbedaan ya, sedikit aja. Jadi kita fokus untuk mempelajari yang tujuannya maksimum terlebih dahulu aja ya. Oke. Screen saya sudah keluar, teman-teman? Sudah, Bu. Ya. Oke. Ini kita mau coba menjalankan proses Simplex-nya. Jadi di sini misalkan problemnya seperti yang tertulis di contoh 1 ini ya. Ini filenya kan minggu lalu sudah saya berikan ya di grup ya. Pasti teman-teman sudah sedikit-sedikit membaca dan mempelajarinya ya. Kita lihat di sini di contoh 1, jadi ada problem tujuannya maksimum Z sama dengan 5x1 plus 2x2 dengan kendalanya di sini ada 3 dan ada kendala non negatif juga ya. Nah, sekarang sebelum menjalankan Simplex terlebih dahulu kita tuliskan bentuk kanoniknya ya seperti yang kita pelajari di minggu lalu. Artinya tanda
pertidaksamaan pada kendala akan kita ubah menjadi sama dengan, berarti yang tandanya kurang dari sama dengan nanti akan muncul variabel slack gitu ya, S1, S2, dan seterusnya. Jika tanda pertidaksamaannya lebih dari sama dengan, maka nanti akan muncul min slack plus A gitu ya. Tapi jika kendalanya sudah berupa tandanya sudah sama dengan, dia hanya muncul semu aja ya, tidak muncul slack. Nah, kalau dilihat di sini problemnya, maka bentuk kanoniknya seperti ini ya. Sudah jelas ya? Ada pertanyaan untuk bentuk kanonik? Mestinya kemarin kita sudah mempelajari banyak. Nah, sekarang karena ini problemnya hanya 2 variabel saja, jadi kita bisa melihat dari 2 metode ya. Pertama, metode grafik, bisa kita selesaikan masalah tersebut, sehingga kita bisa mendapatkan penyelesaian optimalnya dan nilai optimalnya. Ya, di sini tertulis penyelesaian optimalnya X1-nya 10, X2-nya 16, dan nilai optimalnya 82. Jadi nilai maksimumnya 82. Nah, silakan teman-teman buktikan ya bagaimana grafiknya, gambarnya, daerah penyelesaiannya yang mana, ya, kemudian tentukan titik-titik pojoknya atau titik ekstrimnya ya. Lalu kemudian cek ke fungsi tujuan, manakah yang akan menghasilkan nilai paling tinggi ya, karena tujuannya maksimum. Itu di metode grafik ya. Jadi ini silakan dibuktikan jika ternyata grafik yang teman-teman gambar ya, kemudian mendapatkan penyelesaian optimal berbeda dengan ini ya, kita cek sama-sama ya, mana yang error. Apakah penyelesaian yang saya tulis atau perhitungan teman-teman ada yang meleset ya, nggak apa-apa. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah simpleknya ya, proses simpleknya. Jadi setelah tadi ditulis dalam bentuk kanonik, maka kita harus menuliskan bentuk kanonik tersebut ke dalam suatu tabel ya. Jadi di sini seperti yang kemarin kita pelajari, kita bisa menuliskan tabel awal ya. Kita substitusikan semua koefisien yang ada pada problem yang sudah dibuat dalam bentuk kanonik ya. Kemudian kita sudah melihat juga ternyata tabel awal yang kita buat itu belum optimal. Artinya proses simplek itu harus dijalankan gitu ya. Kemarin kita sudah sampai mencari nilai CJ min ZJ, atau kalau di sini itu nilai A sampai nilai E ya. Nilai A diperoleh dari 5 dikurangi jumlahan ya. Hasil kali CJ dikalikan dengan AIJ ya, di mana dia berada pada kolom tersebut ya. Jadi di sini untuk mencari nilai A ya dilihatnya hanya angka-angka yang ada di kolom X1 gitu ya. Kemudian mencari B juga analog ya, 2 dikurangi jumlah 0 kali 5 ditambah 0 kali 5 ditambah 0 kali 0 ya. Itu dapat nilai B. Sampai kita dapat nilai E ya, 0 dikurangi 0 kali 0 tambah 0 kali 0 ditambah 0 kali 1 ya. Nah, sekarang kemarin kita sudah sampai menghitung A, B, C, D, E, kan gitu ya. Nah, sekarang kita screening apakah tabel tersebut sudah optimal. Ingat, untuk tujuan maksimum, tabel akan dikatakan optimal jika
tidak ada nilai CJ min CJ yang positif. Artinya, tabel yang kita punya disebut optimal jika hanya ada 0 atau negatif aja. Tapi kalau masih ada nilai CJ min CJ yang positif, berarti tabel tersebut belum optimal. Kalau belum optimal, maka proses simplex harus dijalankan lagi, ya. Nah, oke, sekarang kita lihat di sini karena tujuannya maksimum dan kita sudah mendapatkan nilai CJ min CJ-nya, yaitu nilai A-nya 5, nilai B-nya 2, nilai C, D, E 0. Karena masih ada nilai yang positif, berarti tabel kita ini belum optimal. Nah, sekarang mulai proses simplexnya adalah jika tujuannya maksimum, ya, tujuan kita ini kan maksimum ya, maka kita memilih nilai CJ min CJ yang paling besar. Ya, nilai CJ min CJ yang paling besar ya. Ini ya, yang paling besar. Yang paling besar. Siapakah? Ada 5, ada 2, ada 0, ada 0, ada 0 ya. Sehingga kita pilih yang 5 ya, atau A. Ya. Nah, karena kita mendapatkan nilai CJ min CJ yang paling besar itu di A sini, berarti kolom X1 ini dia akan menjadi namanya kolom kunci. Ya, menjadi kolom kunci. Jadi kolom X1 ini adalah kolom kunci. Kenapa? Karena nilai CJ min CJ-nya paling besar. Gitu ya. Nanti kalau tujuan minimum beda lagi. Tujuan minimum pilih CJ min CJ yang paling kecil, malah kayak gitu. Itu nanti aja. Pokoknya sekarang kita fokus ke jika tujuannya maksimum ya terlebih dahulu. Oke. Sudah mendapatkan kolom kunci, yaitu karena nilai CJ min CJ-nya paling besar ya, sehingga kolom X1 ini menjadi kolom kunci. Sudah ya? Kalau sudah, sekarang tugas kita adalah mencari nilai BI per AIJ, yaitu nilai F, nilai G, dan nilai H. Ya, nilai F, nilai G, dan nilai H. F diperoleh dari BI yang sebaris dengan dia adalah 200. Dibagi AIJ, AIJ adalah entry yang ada sebaris dengan F juga. Jadi F ini diperoleh dari 200 dibagi 8. Jadi yang sebaris dengan F, BI-nya yang sebaris dengan F, dan AIJ-nya pun juga yang sebaris dengan F. Jadi BI per AIJ, ya, BI-nya 200, AIJ-nya 8. Ya, jadi F ini adalah 200 dibagi 8. Untuk G juga sama, BI-nya yang sebaris dengan dia. Ya. Dan AIJ-nya juga yang sebaris dengan dia, yaitu 2. Jadi 100 dibagi 2. Kemudian nilai H juga sama, dari BI yang sebaris dengan H, yaitu 10. AIJ-nya yang sebaris dengan H adalah 1. Jadi H adalah 10 per 1. Nah, sehingga kita memperoleh nilai F, nilai G, dan nilai H. Ya, yaitu nilai F-nya 25, nilai G-nya 50, dan nilai H-nya 10. Lalu kemudian kita perhatikan tuh nilai F, G, dan H. Ya.
manakah yang paling kecil di antara mereka bertiga. Ya, artinya pilih nilai BI per AIC ya. Yang paling kecil ya, BI per AIC yang paling kecil. Ini kayaknya ada yang perlu saya tambahkan ini catatannya. Nah, saya tambahkan ya. Jadi ada yang terlewat sedikit. Wah, ternyata saya harus ini. Ya ini aja deh. I, C. Ini ya. BI per AIC. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi. Ya, jadi ini maksudnya begini ya. Maksudnya pilih nilai BI per AIC yang paling kecil, ya, di mana nilai AIC-nya positif. Jadi yang bernilai positif itu bukan BI per AIC-nya ya, tapi AIC-nya, ya, AIC-nya yang positif. Oke. Nah, kalau sudah, jadi saya ulangi ya, tadi sudah mendapatkan nilai BI per AIC, lalu kemudian di sini saya akan melihat nilai BI per AIC yang paling kecil, tapi dengan catatan nilai AIC-nya yang positif. Kalau misalkan nilai AIC-nya negatif, AIC-nya negatif ya, berarti hasil pembagian BI per AIC ini akan bernilai negatif juga. Nah, itu tidak akan kita lihat, karena yang akan kita lihat hanyalah yang AIC-nya positif. Sedangkan nilai BI itu selalu positif. Kenapa? Karena BI itu adalah ruas kanan dari bentuk kanonik. Nah, pada bentuk kanonik kemarin sudah kita tata sehingga BI-nya itu tidak negatif ya kemarin untuk menuju ke bentuk kanonik kan. Jadi kalau misalkan di masalah kita nilai BI-nya itu negatif gitu ya, nilai ruas kanan di kendala itu negatif, maka kan kita harus positifkan terlebih dahulu sehingga nilai BI di setiap kendala ya yang sudah kita buat ke bentuk kanonik sehingga kemudian kita mendapatkan tabel awal simplex itu tidak akan ada nilai BI yang negatif lagi karena sudah dibuat bentuk kanonik ya seperti prosedur di atasnya. Nah, sehingga kita tinggal memperhatikan nilai AIC-nya. Nah, kalau misalkan nilai AIC-nya itu tidak positif gitu ya. Pertama, kemungkinan ya nilai AIC-nya 0. Berarti pembagian dengan 0 tidak terdefinisi ya. BI per 0. Nah, itu tidak akan ada nilainya. Sehingga kita strip aja. Ya, karena tidak akan terbaca pada bilangan real. Padahal di sini kita hanya bekerja pada bilangan real saja, ya. Atau jika AIC-nya negatif, jadi BI per bilangan negatif, BI-nya positif, AIC-nya negatif, sehingga positif dibagi negatif hasilnya negatif. Ya, nah kondisi yang seperti itu tidak akan kita pilih gitu ya. Jadi kita hanya strip saja supaya mata kita tidak melihat, misalkan nih ada 25, ada 50, ada min 10.
Nah, karena kita pikirannya pilih BI per AIJ yang paling kecil, langsung kita pilih yang min 10 kan, karena dari ketiga itu yang paling kecil ya min 10. Nah, padahal bukan seperti itu. Jadi yang paling kecil itu ada syaratnya, AIJ-nya harus positif. Sedangkan BI-nya, ya BI sudah positif karena BI kan berasal dari tabel awal, ya, dari ruas kanan, ya, ruas kanan dibentuk kanonik, di mana kita sudah ikuti prosedur, ya, bahwa kita harus positifkan terlebih dahulu. Ya. Bentar ya. Oke, nah. Sudah paham sampai sini? Jadi saya ulangi, setelah mendapatkan nilai F, nilai G, dan nilai H, ya, kita pilih yang paling kecil yang mana. Kalau terdapat nilai BI per AIJ yang pembagian dengan 0, atau pembagian dengan bilangan negatif, kita strip aja. Karena tidak akan masuk list untuk kita pilih gitu ya. Daripada nanti mengacaukan kita. Sehingga jika kita ketemu dengan AIJ yang bernilai 0 atau dengan AIJ yang bernilai negatif, maka nilai BI per AIJ-nya tidak perlu ditulis, kita langsung strip aja, ya. Oke. Setelah itu pilih yang paling kecil. Ya, pilih yang paling kecil. Ya. Misalkan dari nilai BI per AIJ itu, ya, misalkan nilai F, nilai G, nilai H nih. Ternyata nilai F-nya juga 10, nilai H juga 10. Terus mana yang kita pilih kan gitu ya? Karena dua-duanya itu memenuhi, ya, minimal dan tidak bernilai negatif atau tidak bernilai yang tadi ya, tidak didefinisikan tadi. Ya berarti kita bisa memilih salah satu. Tidak akan ada yang salah. Misalkan kita memilih, misalkan nih ya, nilai F-nya 10 juga. Nilai H-nya 10. Nah, boleh misalkan si A memilih F. Si B memilih H. Nanti proses simpleknya akan berbeda, tetapi nanti akan bermuara di tempat yang sama atau mendapatkan hasil akhir yang sama. Ya, jadi walaupun pilihannya berbeda, misalkan memilih F, ya tadi ya, misalkan F-nya 10 juga nilainya, H juga 10, boleh memilih salah satu dan menjalankannya. Nanti prosesnya akan berbeda, tetapi hasil akhirnya akan sama. Kalau misalkan tidak sama hasil akhirnya, berarti ada human error di antara mereka berdua, entah yang A atau yang B. Ya, kalau entah A atau B bisa salah satu atau dua-duanya, karena atau ya. Ya, seperti itu ya. Nah, untuk apa memilih nilai BI per AIJ yang paling kecil? Itu adalah untuk mendapatkan yang namanya baris kunci. Ya, untuk mendapatkan baris kunci. Jadi, karena tadi kita sudah mendapatkan nilai F-nya 25, nilai G-nya 50, nilai H-nya 10, maka kita memilih nilai BI per AIJ yang paling kecil di mana AIJ-nya positif ya. Nah, kita dapat 10. Berarti sekarang ya, berarti sekarang ini nih baris S3 itu disebut baris kunci. Ya, karena nilai BI per AIJ-nya menang gitu ya, paling kecil gitu ya. Sehingga kita pilih ya baris S3 ini
sebagai baris kunci. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan kolom kunci, yaitu kolom X1, dan kita sudah mendapatkan baris kunci, yaitu baris S3. Nah, entry yang ada pada kolom kunci dan sekaligus ada pada baris kunci namanya elemen kunci. Jadi, satu yang ditebalkan ini dan dibesarkan ini, dia adalah elemen kunci karena dia berada pada kolom kunci dan baris kunci. Ya. Sedangkan yang lain bukan elemen kunci, jadi elemen kunci itu cuma satu. Ya, cuma satu. Karena hanya suatu AIJ saja yang berada pada baris kunci dan pada kolom kunci cuma satu. Ya. Bukan nilainya satu ya, hanya satu. Ya, banyaknya. Jadi tidak mungkin kita mendapatkan elemen kunci itu banyaknya ada 2, ada 10 gitu enggak. Ya, bukan nilainya ya. Nilainya sih terserah masalahnya. Jadi ini contohnya kebetulan aja elemen kuncinya 1. Sebenarnya elemen kunci itu tidak harus bernilai 1, jadi bebas aja gitu. Ya, bilangan real. Ya, jadi biar nggak keliru ya. Oke. Kemudian proses yang selanjutnya adalah, jadi tabel pertama kita udah kita cantikkan seperti ini ya. Kita sudah memilih kolom kunci, kita sudah menghitung BI per AIJ, kemudian kita sudah memilih baris kunci, kemudian kita sudah mendapatkan elemen kunci. Sudah paham sampai sini? Ada yang perlu ditanyakan? Nggak apa-apa, kalau masih ada yang belum jelas ya, tanya aja, nggak apa-apa. Sudah paham belum? Paham, Bu. Oke. Kalau sudah paham, saya teruskan ya. Nah, sekarang kita lihat di screening lagi, apakah tabel tadi sudah optimal ya? Ternyata belum ya. Ya, karena nilai CC min CC-nya dia masih ada yang positif. Oke, berarti sekarang harus dijalankan prosesnya. Artinya apa? Kita membuat tabel baru. Kita membuat tabel baru di mana tabel barunya itu isinya apa aja sih? Jadi ini kepalanya ini masih sama ya, yaitu basis XJJJ ya. X1, X2, S1, S2, S3 ya, beserta CJ-nya juga BI dan BI per AIJ. Ini kepalanya masih sama. Jadi kepalanya itu ya yang saya blok biru itu tidak berubah. Jadi di proses manapun, di awal, di tengah, di akhir, dia tetap seperti itu. Nah, sekarang yang berubah apa? Yang berubah adalah basis. Yang berubah basis. Nah, sekarang kita perhatikan semula baris kunci itu adalah baris S3 ya. Baris kuncinya adalah baris S3. Nah, ini nanti yang menjadi basis pada tabel yang baru itu akan digeserkan ya posisinya dengan
XJ yang ada pada kolom kunci. Jadi S3 ini akan digantikan dengan X1. Tetapi X1-nya tetap, jadi hanya mengubah basis di sini ya. Jadi saya ulangi lagi, kepalanya ini tidak berubah. Ini kepala ini tidak berubah ya. Oh, mana ya? Kok hilang? Nah, ini kepala ini tidak berubah, jadi basis XJ, CJ, X1, X2, S1, S2, S3, BI, BI per IJ, kemudian nilai CJ di sini. Ini nggak berubah, ya. Yang berubah adalah basis. Nah, sekarang ini kan tabel awal nih. Kita lihat yang menjadi baris kunci adalah S3. Nah, nanti S3 ini, ya, pokoknya basis yang ada pada baris kunci itu akan digantikan oleh variabel yang ada pada kolom kunci. Ya, digantikan oleh XJ ya, yang ada di kolom kunci. Sehingga di sini S3 akan berubah menjadi X1, dan nilai CJ-nya juga akan berubah mengikuti CJ-nya X1. Berapa CJ-nya X1? 5. Jadi nanti di sini S3 ini akan ditulis menjadi X1 dan CJ-nya akan juga diganti dengan CJ-nya X1. CJ-nya X1 kan bukan 0 ya. CJ itu kan koefisien di fungsi tujuan. Nah ya, koefisiennya di fungsi tujuan. Nah, koefisiennya X1 kan 5 ya, bukan 0. Yang koefisiennya 0 itu kan selek. Nah, ya. Sehingga karena kita mengganti S3 dengan X1, maka CJ-nya juga akan berubah. Ya. Berubah menjadi 5. Nah, ini tabel awal kita, tabel kedua. Tabel kedua ya. Jadi kita sudah mengubah ini nih, yang tadinya baris kunci ini. Tadinya ini S3, saya sudah ganti menjadi X1. Dan CJ-nya sudah saya ganti menjadi 5. Ya, sudah ya, seperti itu. Nah, sekarang kita harus mengisi yang masih kosong di sini ya. Ini untuk baris S1 sama baris S2 tetap, karena baris S1 dan baris S2 kan bukan baris kunci, jadi dia tidak berubah apa-apa ya. Hanya yang berubah tuh yang menjadi baris kunci tadi gitu. Ya. Oke, sekarang kita harus mengisi yang masih kosong nih, yang masih kosong. Ya, kita isi. Nah, pertama yang bisa kita isi duluan itu adalah ya yang ada di baris warna biru ini ya. Baris warna biru ini itu kan tadinya kan baris kunci. Baris kunci yang isinya angka-angkanya nih ya. Angka-angkanya ada 1, 0, 0, ya, 0, 1, dan 10. Nah, kita harus membagi ya yang ada di baris kunci ini. Nah, ya, dari X1 sampai BI ya, harus kita bagi dengan elemen kunci. Elemen kuncinya tadi berapa? 1. Berarti nanti yang akan mengisi kedudukan yang kosong tadi, yang baru, itu adalah 1 ini ya. Ini 1 ini berubah jadi berapa? Karena 1 ini berada di baris kunci, dia dibagi dengan elemen kunci. Jadi
1 dibagi 1. Hasilnya 1. 0 dibagi 1. 0 dibagi 1. 0 dibagi 1. 1 dibagi 1. 10 dibagi 1. Sehingga kita memperoleh angka yang baru ya, yang menggantikan 1, 0, 0, 0, 1, 10 itu adalah yang baru karena elemen kuncinya 1 sehingga dia tetap ya nilainya seperti itu. Nah, ini kita bisa mengisinya di sini. Nah, ini ya. Ini adalah angka baru ya. Yang tadi di atas sudah dibagi dengan elemen kunci. Tapi karena elemen kuncinya itu angka 1, jadi pembagiannya seakan-akan tidak berbeda ya. Nah, sekarang tugas kita adalah mengisi kolom kunci ya. Tadi kolom kuncinya itu kolom X1 ya. Kolom X1 itu tadi angka-angkanya 8 dan 2 ya. 8 dan 2. Ini bukan, ini kan nilai CC-nya min CC kan terakhir ya. Kita kan ngisi ini dulu nih. Ngisi. Jadi ngisi dari sini. Nah, nih. Ini kita akan ganti angka-angka yang ada di sini gitu. Jadi di proses yang sedang dijelaskan ini, kita akan mengganti angka-angka yang saya tandai biru itu. Dari 8 sampai 10. Nah, langkah pertama adalah kita akan mengganti dulu yang ada di baris kunci tadi. Yang ada di baris kunci berarti 1, 0, 0, 0, 1, 10. Kita bagi dengan elemen kunci semuanya. Kalau sudah dapat, kita isi yang ada di kolom kunci. Yang ada di kolom kunci kan 8, 2, 1. Nah, karena 1 ini tadi sudah dibagi elemen kunci, berarti kita tinggal menghitung yang 8 dan 2. 8 akan berubah menjadi 0. Dan 2 akan berubah menjadi 0 juga. Nah, nanti dari mana kelihatan nanti ada penjelasannya. Sekarang kita tulis aja dulu ya. 8 akan berubah menjadi 0 dan 2 akan berubah menjadi 0. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan, nah ini tabel sementara kita. Jadi kita langkahnya mengganti angka-angka yang tadi saya blok tadi ya. Angka-angka AIJ dan BI. Ya, angka AIJ dan BI akan kita ganti. Nah, menggantinya gimana? Sekarang step by step dulu. Pertama, kita ganti yang ada di baris kunci dengan cara membaginya dengan elemen kunci. Kemudian pada kolom kunci semua entry-nya akan 0 selain entry yang ada di elemen kunci ya. Nah, ini nih 0. Tadinya 8 kan ini. Tadinya 8 berubah menjadi 0. Tadinya 2 berubah menjadi 0. Berubahnya kok bisa berubah gitu ya. Nanti akan ada penjelasan. Nah, sekarang yang belum ketemu, ini kan tadi kan yang kita blok kan ini ya. AIJ dan BI kan gitu yang akan kita ganti. Nah, yang ini sudah yang ada di kolom kunci yang lama ya, yang ada di baris kunci yang lama sudah. Sekarang kita tinggal menghitung nilai A sampai nilai J. Ya. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, ini nih harus pelan-pelan ya.
nilai A, nilai B, sampai nilai C. Caranya mencari adalah, ini harus disandingkan nih tabelnya. Saya copy dulu deh. Nah, ini ya. Ini saya pinjam dulu tabel yang lama. Nah, sekarang kita akan, ini kan tadi 0, ya, sudah berubah menjadi 0. Nggak usah ditulis di sini ya, karena angka 8, angka-angka yang lama ini akan kita pakai untuk mengganti angka 5 ini. Ini kan A nih. Ya. Nah, tadi A, ini kan tadi A ya, ini ya. Ini dapatnya dari mana? Jadi cara menghitungnya adalah, ya, kita akan mengganti angka 5 ini dengan apa? Ya, nih, ini prosesnya. Ya, pelan-pelan ya. 5 dikurangi, kita lari ke kolom kunci. Lari ke kolom kunci. Tapi masih satu baris dengan dia. Ya, masih satu baris dengan dia. Yaitu 8. Ya. Kita lari-lari dulu deh. Dari 5, kan kita ingin mengganti angka 5. Kita ganti angka 5 dengan angka apa? Sekarang kita polanya seperti apa dulu? 5, kita lari ke kolom kunci, ketemu angka 8. Ya. Kemudian dari angka 8, saya lari ke elemen kunci. Lari ke elemen kunci. Ketemu 1. Kemudian dari 1, saya lari ke elemen yang satu baris dengan elemen kunci, tapi satu kolom dengan 5. Nah, ketemu angka 0. Jadi seperti bentuknya seperti apa ya? Siku-siku gitu ya bentuknya. Bentuknya tuh seperti ini ya. Nah, kemudian dari sini, bentar. Ini ya. Kemudian dari sini, ya. Aduh, mana sih? Oh, no. Bentar. Oh, pakai ini aja deh. Oh, pakai ini. Bentar. Pakai ini aja. Nah, ini. Nih. Ya. Jadi dari sini, ya, dari sini. Nih ya. Dah. Terus kemudian oh, maksud saya tuh gimana ya? Ini caranya gimana sih? Nah, ini. Gimana sih saya?
supaya bisa gini gimana sih caranya? Oh, sebentar. Ini gini aja. Gini, terus saya insertin line aja deh, gini. Nah, mudah-mudahan sedikit membantu. Nih, jadi polanya gini, jadi kita ingin mengganti angka 5 nih, kita akan mengganti angka 5, kita lari ke kolom kunci, kemudian lari lagi ke elemen kunci, terus kembali ke kolomnya dia, ya, ke kolomnya dia. Nah, berarti cara larinya bagaimana? Ini ada ada hitungan-hitungan aritmatiknya ya, yaitu dari 5 dikurangi 8 dibagi 1 dikali 0. Jadi dari sini lari ke kolom kunci itu minus, kemudian dari sini lari ke elemen kunci itu pembagian. Nah, dari elemen kunci balik ke kolomnya dia itu kali. Nah, tapi yang namanya operasi pengurangan dengan pembagian perkalian itu akan didahulukan yang pembagian dan perkalian dulu. Ya. Sehingga apa? 5 dikurangi 8 dibagi 1 dikali 0. Berarti ini harus kita hitung terlebih dahulu. Baru kemudian menjadi pengurang dari 5. Paham nggak? Paham, Bu. Oke. Lalu kemudian sekarang kita ingin menghitung, berarti kita isi ya, kita isi nilai A-nya itu tadi. Nah, nilai A-nya di sini itu adalah 5. Ini 5 ya, kita isi 5. Kemudian kita menghitung nilai B. Nilai B itu dari mana? Kita lihat. Yang lama itu berapa? Siapa? Yang lama itu adalah 1. Gitu ya, 1. Berarti di sini nanti jadi gini ya. Saya mau narik, nah gini. Gini, terus ininya diperpanjang sampai ke sini. Nah, gitu ya. Nah, ingin mengganti angka 1, berarti 1 lari ke kolom kunci, ketemu 8, lari ke elemen kunci, ketemu 1, terus kembali ke kolomnya, ya, 0, sehingga kita peroleh angka 1 akan berubah menjadi 1 dikurangi 8/1 kali 0. Hasilnya adalah 1. Jadi nilai B-nya 1. Diisi ya, 1. Begitu juga untuk C, D, dan E. Ya. C. C itu tadinya semula siapa? 0. Ya. 0 berubah jadi berapa? Nah, berarti dari sini ya. Nanti pasti berubah. Tuh kan. Nih, ya. Nah, gini. Ininya nah, ini ya. 0 lari ke kolom kunci 8, lari ke elemen kunci
1, balik ke kolomnya dia. Nah, gitu ya. Jadi 0 dikurangi 8 per 1 kali 0. Hasilnya 0. Jadi nilai C-nya 0 ya. Nilai C 0. Itu ya. Nilai D, kita lihat nilai D semula siapa? Oh, 0. Kita akan mengganti angka 0. Ya, angka 0. Berarti ini kita tarik lagi nih. Ya. Mana sih? Kita tarik lagi ini di sini. Nah, gini. Yang ininya saya perpanjang. Mana nih? Mana ya kursornya? Oh, saya mau memperpanjang garis ini nih, sebentar. Nggak ketemu ya kursornya. Dari mana nih? Ini berarti diambil dari 1 sini ya. Saya jadi rempong sendiri. Kok nggak ketemu kursornya sih? Gimana nih teman-teman? Saya tempel aja. Nah, ini ya. Dah, ya. Jadi ini saya ingin mengganti angka 0. Berarti saya lari ke kolom kunci, dapat 8. Saya lari ke elemen kunci, dapat angka 1. Kembali ke kolomnya dia. Ketemu angka 1. Jadi 0 akan berubah menjadi 0 dikurangi 8. Ya, 0 dikurangi 8. Ya, 0 dikurangi 8 per 1 ya dikali 1. Hasilnya min 8. Jadi nilai D akan bernilai min 8 ya. Kemudian E dapatnya dari mana E? Kita lihat di sini ya. Kita ingin mengganti angka 200 nih. Ya, mengganti angka 200. Ya sama, dari 200 kita lari ke kolom kunci, kemudian kita lari ke elemen kunci, ya, lalu kemudian kembali ke kolomnya dia. Kolomnya dia kan 10 ya. Ya. Nih. Nah, ini saya perpanjang. Nah, ya, jadi di sini 200 dikurangi 8 per 1 kali 10. 200 dikurangi 8 per 1 kali 10. Hasilnya 120. Jadi nilai E nilainya adalah 120. Ya. Begitu juga untuk nilai F sampai J. Tetapi kalau F larinya kan ke kolom kunci ya harus yang sebaris dengan dia. Ya, jangan naik ke angka 8. Misal nih, saya ingin mengganti angka 5 nih, ya. Angka 5 ini mau saya ganti. Ya, angka 5 ini mau saya ganti. Berarti 5 lari ke kolom kunci, ketemunya 2 ya. Bukan nyebrang ke sana ya. Bukan nyebrang ke angka 8 ya, karena kan 8 tidak satu baris ya. Nah, yang satu baris dengan angka 5 adalah angka 2. Jadi 5 lari ke kolom kunci, ketemu angka 2, kemudian lari lagi ke
elemen kunci, ketemu angka 1, dan kembali ke kolomnya dia, ketemu angka 0. Jadi 5 ini nanti akan berubah menjadi 5 dikurangi 2/1 kali 0. Ya. Ini ya, nilai F. 5 min 2/1 kali 0. Jadi F-nya hasilnya 5. F-nya hasilnya 5. Gitu ya. Oke. Bagaimana untuk nilai GHIJ? Sama, analog juga. Coba kita cari nilai J. Nilai J tadinya 50. Harus kita ganti berapa nih? Nah, berarti yang kita lihat sekarang ini nah ini ya. Oh, maaf. Saya kebablasan. Nilai 100 ya, bukan nilai 50. 50 itu kan sudah BI per AIJ. Mohon maaf. Nah, saya ingin mengganti angka 100 ya, angka 100. Yaitu gimana? 100 ya, dikurangi, lari ke kolom kunci ya. Ketemu angka 2, kemudian ke elemen kunci, ketemu angka 1, kemudian lari lagi ya, kembali ke kolomnya. Ya. Kolom siapa? Kolom BI. Nah, ketemu angka 10. Jadi 100 akan berubah menjadi 100 minus 2/1 kali 10. Ya. Ya, nilai J-nya berapa? 100 dikurangi 2/1 kali 10. Hasilnya 80 ya. Jadi angka 100 tadi atau akan digantikan oleh J. Siapakah J? 80. Kira-kira bisa dipahami, teman-teman? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Ya. Nah, sekarang kita lihat untuk versi lengkapnya ada nilai GHIJ-nya juga ya. GHI tadi ini ya. Kita sudah menghitung A, B, C, D, E, F, dan J. Ya, tinggal GHI juga jalannya sama ya, analog. Oke. Nah, setelah mengisi AIJ ya, jadi tadi nih kita sudah mengisi ini ya, yaitu gimana caranya? Pertama dari mengisi ini dulu. Kita bagi elemen kunci semuanya. Lalu kemudian kita isi ini. Ya. Nah, ini lebih tepatnya. Nah, ini 0 kenapa kira-kira? 0 ini karena dia itu berada di kolom kunci, sehingga dia seakan-akan kayak jalan di tempat. Tadi angka berapa di sini? 8 kan ya? Angkanya kan 8 tadi semula, 8. Ya. Kurangi, lari ke kolom kunci. Nah, karena dia sendiri, ya berarti 8 juga kan? Dibagi elemen kuncinya 1. Dikali kembali ke kolomnya dia. Nah, karena kolomnya dia itu ya kolom kunci itu ya udah. Siapakah dia? 1. Nah, sehingga apa? Hasilnya adalah 0. Karena dia jalan di tempat. Nah,
tadi angka 2 ya. Jadi di sini saya naikkan lagi. Kenapa menjadi 0? Nih, kenapa 8 menjadi 0 kan gitu ya? Karena 8 ini kan udah jalan di tempat. Karena 8 ini sudah berada di kolom kunci. Jadi dari 8 lari ke kolom kunci. Nah, padahal dia sudah ada di kolom kunci ya, berarti dia sendiri. Lari ke elemen kunci, ketemu 1. Balik ke kolomnya dia. Nah, padahal kolom dia tuh ya kolom yang ada di elemen kunci itu. Ya, letak elemen kunci itu ya udah berarti angkanya juga 1. Jadi 8 dikurangi jalan di tempat ya. 8 dikurangi 8 per 1 kali 1. Nah, sehingga apa? Hasilnya akan menjadi 0. Begitu juga angka 2 nih. 2 dikurangi, lari ke kolom kunci. Nah, dianya udah di kolom kunci, ya berarti dia sendiri. 2 dikurangi 2. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan nih tabel baru. Isinya kayak gini. Sekarang kita lihat yuk nilai CC min CC-nya. Apakah sudah tidak ada yang positif kan gitu ya? Karena tadi kan indikator optimal itu kan terjadi untuk tujuan maksimum jika nilai CC min CC-nya sudah tidak ada yang positif lagi ya. Tapi kalau masih ada yang positif, harus kita ulangi lagi langkah seperti tadi. Menentukan kolom kunci, menentukan baris kunci, kemudian mendapatkan elemen kunci, lalu kemudian membentuk tabel baru. Ya. Nah, sekarang kita lihat CC min CC-nya. Ya, ini berasal dari 5 dikurangi kurung buka 0 kali 0 ditambah 0 kali 0 ditambah 5 kali 1. Ya, hasilnya adalah 0. Begitu juga ini dapat dari 2 dikurangi kurung buka 0 kali 5 ditambah 0 kali 5 ditambah 5 kali 0. Hasilnya 2. Itu juga untuk ini dan ini dan ini. Ya. Nah, kalau kita lihat nilai CC min CC-nya apakah tabel ini sudah optimal kan gitu. Berdoanya mudah-mudahan sudah. Nah, kita lihat tidak boleh ada yang positif nilai CC min CC ini. Tidak boleh ada yang positif. Nah, ternyata kita menemukan nilai CC min CC-nya masih ada yang positif. Berarti karena masih ada yang positif, harus kita ulangi lagi dari menentukan kolom kunci, menentukan BI per AIC, menentukan baris kunci, gitu ya. Kemudian ketemu elemen kunci, kemudian mengganti angka-angka yang ada di situ, mengganti AIC. Ya. Oh, mengganti basis dulu ya, mengganti basis. Ya, tadinya kan yang awal itu kan basisnya S3, berubah menjadi X1. Nah, yang ini siapakah yang menjadi baris kunci, siapakah yang menjadi kolom kunci gitu ya. Nanti basis yang ada di baris kunci akan digantikan oleh variabel yang ada di kolom kunci. Ya, seperti tadi. Baris kuncinya S3, kolom
kuncinya X1. Nah, S3-nya diganti X1 beserta nilai koefisiennya. Koefisiennya ya berubah, ya. Tuh. Ya. Nah, sekarang kita dapat nih. Karena dia belum optimal, berarti kita harus mengulangi langkah lagi, yaitu apa? Pilih nilai CC min CC yang paling besar. Dari 0, 2, 0, 0, min 5. Yang paling besar adalah 2. Jadi, kolom X2 menjadi kolom kunci. Ya, lalu kemudian setelah mendapatkan kolom kunci, kita bisa mendapatkan nilai BI per AIC, yaitu apa? BI per AIC yang ada di sini diperoleh dari 120 per 5. Ya. Kemudian 16 diperoleh dari mana? Bisa teman-teman sebutkan? 80 per 5. 5. Kemudian BI per AIC yang ketiga diperoleh dari 10 per 0. 0. Nah, 10 per 0 ini tidak terdefinisi, sehingga saya tidak melihatnya. Atau nilai AIC di sini pembaginya bukan bilangan positif, sehingga saya strip aja. Begitu juga jika saya menjumpai nih, jika nilai AIC-nya di sini negatif misalkan. Ya, tinggal saya strip aja karena saya tidak melihat yang itu gitu ya. Tidak melihat yang itu. Oke. Nah, sekarang setelah ketemu BI per AIC dengan syarat seperti itu ya, pilih yang paling kecil. Yang paling kecil adalah 16 ya. Sehingga baris S2 ini akan menjadi baris kunci. Nah, sekarang kita lihat entry yang ada di kolom kunci sekaligus yang ada di baris kunci adalah angka 5. Jadi angka 5 inilah akan menjadi elemen kunci. Nah, ya, sudah saya tebalkan ini ya. Nih, ini adalah elemen kunci ya. Nah, sekarang tugas kita adalah apa? Mengganti basis yang ada di baris kunci ini ya, S2 ini saya akan ganti dengan variabel yang ada di kolom kunci. Ada di kolom kunci apa? X2. Jadi saya ganti S2 dengan X2 ya. Dengan X2 beserta koefisiennya. Koefisiennya X2 berapa? 2. Jadi saya taruh di sini. 2. Jangan ketinggalan ya. Karena 0 ini CC-nya slack gitu loh ya. Kalau S2 ini slack S2 ini saya ganti dengan X2, maka CC-nya harus mengikuti ya. CC-nya juga berubah menjadi 2. Oke, lalu kemudian setelah mengganti basis, apa? Kita isi ya entry yang ada di sini nih, yang saya tunjuk. Nah, ini. Caranya gimana? Kita bagi angka-angka yang lama ini, yang saya tunjuk ini, dengan elemen kunci. Jadi 0 akan berubah jadi 0 dibagi 5. 0. 5 berubah menjadi 5 dibagi 5. 1. 0 berubah menjadi 0 dibagi 5. 0.
1 akan berubah menjadi 1 dibagi 5. Ya, 1/5 ya. Min 2 berubah menjadi min 2/5. 80 berubah menjadi 80/5. Ya. Nah. Oh, ini sudah hasilnya. Ini tadi ya hasilnya ya. Nah, ini. Kemudian tadi kan kolom kuncinya kolom X2 ya. Kolom X2. Nah, ini berarti angka 5 ini dia akan berubah menjadi 0 dan angka 0 akan berubah menjadi 0. Angka 0 berubah menjadi 0 artinya ya karena sudah 0 ya jadi tidak. Ini berubah menjadi 0, ini sudah ya. Jadi kita dapat yang ada di kolom X2 berubah 0 sama ini. Nah, sekarang sisanya yang kita cari ya. Nih. Nah, ini ya. Ini. Nah, selain ya. Ini kelihatan nggak warnanya beda? Ada yang biru, ada yang oranye. Kelihatan, Bu. Ya. Kelihatan, Bu. Yang oranye ini tadi kan udah kita ganti, ya. Sekarang kita akan mengganti yang biru-biru ini. 0 berubah jadi berapa? 1 berubah jadi berapa? Ya. 1 ini berubah jadi berapa? 0 berapa? Min 8 berapa? Gitu, ya. Coba satu persatu, misalkan. 0 berubah jadi berapa? 0 lari ke kolom kunci. Ya, ketemu angka 5. Kemudian lari ke elemen kunci, ketemu angka 5 juga. Balik ke kolom dia. Ya. Kolomnya berapa? 0. Jadi 0 akan berubah menjadi 0 dikurangi 5/5 kali 0. Ya. 1 berubah jadi berapa nih? 1 yang bawah ini. 1 dikurangi 0/5 kali 0. Ya. Udah kebayang belum polanya siku ya? Coba kalau mengganti angka min 8 nih. Min 8 min ya lari ke kolom kunci 5 per lari ke elemen kunci 5 kali yang ada di kolomnya min 2. Berapa tuh? Min 8 min 5/5 kali min 2. 8 ditambah 2 min 6. Jadi min 8 akan berubah menjadi min 6. Kita lihat. Ya, nah ini akan berubah menjadi min 6. Gitu ya. Nah, setelah kita mendapatkan ini semua nih dari sini, kita bisa mengecek nilai CC min CC-nya ya. Berdoa saja mudah-mudahan gitu ya. Sudah tidak ada yang positif lagi gitu. Amin. Yes, Ibu lagi ngajar sayang. 5 dikurangi 0 kali 0 ditambah 2 kali 0 ditambah 5 kali 1. Ya. Hasilnya 0.
Kemudian ini dapat dari mana? Sama 2 dikurangi 0 kali 0 ditambah 2 kali 1 ditambah 5 kali 0. Hasilnya 0. Ya. Ulangi lagi untuk yang ini, ulangi lagi untuk yang ini, dan untuk yang ini. Ya. Nah, setelah kita lihat ya nilai CC min CC-nya diperhatikan, apakah masih ada yang positif? Nah, gitu ya. Ternyata sudah tidak ada yang positif. Sehingga apa? Tabel yang kita punya ini merupakan tabel optimal. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai Z-nya. Dapatnya dari mana? Nilai Z diperoleh dari jumlahan hasil perkalian 0 ya dikali BI. Jadi ini CC dikali BI gitu ya. 0 dikali 40 ditambah 2 dikali 16 ditambah 5 kali 10. Itu akan menghasilkan nilai Z. Nilai Z itu apa? Nilai optimal ya. Atau nilai maksimum. Nah, cara membacanya berarti sekarang karena tabel ini sudah tabel optimal, maka kita memperoleh penyelesaiannya yaitu, nih perhatikan, kita akan kembalikan ke variabel asli. Apa itu? X1 dan X2. Ya, nilai X1-nya kita baca di sini ya. X1 kita baca nilai BI yang ada di baris X1 yaitu 10. Ya, berarti X1-nya 10 dan nilai X2-nya kita baca di baris X2 juga. Nilai BI-nya 16. Jadi nilai X2 16 dan nilai optimalnya adalah nilai Z yaitu 82. Nah, ini hasil simplek. Nah, hasil ini harus sama dengan yang kita kerjakan dengan grafik karena kebetulan masalah ini hanya 2 variabel aja. Jadi bisa kita cek dengan cara grafik juga. Nah, ya dengan cara grafik bagaimana dapat penyelesaiannya, apakah seperti ini juga gitu ya. Nah, sehingga jika dituliskan semuanya tabel simpleknya ada 3 ya. Ini tabel awal, ini tabel kedua, kemudian ada tabel ketiganya. Tabel ketiga sudah optimal. Ada pertanyaan? Ya, laptop saya 20%. Oke, gitu teman-teman. Untuk contoh 2 itu juga sama. Jadi contoh 2, hati-hati di situ ada variabel semuanya ya. Ini udah saya stop share tadi ya. Iya. Nah, silakan teman-teman perhatikan yang ada di file tadi ya. Untuk contoh 2 ini, dia ada variabel semuanya. Jalannya sama. Seperti tadi ya, pelan-pelan nggak apa-apa. Ya, oke. Jadi
Untuk sore ini kuliahnya saya akhiri dulu sampai di sini. Karena teman-teman memang harus latihan dulu ya, latihan. Nanti silakan disampaikan jika ada yang belum jelas ya. Ya, perhatikan di contoh 2 ini ada berapa contoh di sini ya. Ya. Ya, silakan teman-teman baca dulu file yang saya sudah kirim itu. Nanti jika ada yang belum jelas, silakan ditanyakan. Oke, sepertinya insya Allah sih dari file ini saya sudah berusaha sedikit demi sedikit, step by step, menuliskannya. Mudah-mudahan bisa membantu untuk pemahaman. Begitu ya teman-teman? Ya. Ya, Bu. Oke, untuk sore ini saya akhiri sampai di sini. Silakan teman-teman baca lagi file tadi. Kalau misalkan ada yang belum jelas, ya langsung tanyain aja. Hari ini insya Allah saya masih hari ini atau besok gitu ya. Saya insya Allah masih standby ya, supaya masih hangat-hangat ini ya. Proses yang tadi kan masih hangat. Oke, begitu ya. Terima kasih untuk teman-teman untuk sore ini. Saya akhiri kuliah ini. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.